Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan kita juga akan merenungkan firman Elohim. Malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang Yahweh Nisi. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran. Pasal yang ke-17, pasal ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, silakan simak dengan baik-baik. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Mose kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu, dan tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yehosua melakukan seperti Mose telah mengatakan kepadanya, untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Mose, Aaron dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian. Ketika Mose mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Mose pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan duduklah Mose di atasnya. Lalu Aaron dan Hur menyangga kedua belah tangannya. Dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangan Mose pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yehosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan taruhlah di dalam telinga Yehosua bahwa aku Yahweh akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Mose pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca ini, sekarang kita tahu bahwa kata Yahweh Nisi itu satu kata yang dipakai oleh Mose untuk menamai satu mezbah yang dia buat pada waktu itu, saudara. Dan sebetulnya mezbah yang dibuat oleh Mose ini sedang memberitahu kita akan dua hal. Yang pertama, mezbah itu adalah tempat untuk peringatan bahwa Bapak Yahweh itu akan terus berurusan dengan Amalek sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, mezbah itu sedang memberitahu kita bahwa mezbah yang dibuat oleh Mose itu adalah satu tanda bahwa Yahweh adalah panji-panji keselamatan bagi orang-orang Israel. Dan tentu saja saudara, Yahweh atau Bapak Yahweh itu juga panji-panji keselamatan untuk saudara dan saya. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang panji-panji, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya begini saudara. Sebetulnya panji-panji itu apa sih Pak? Nah saya coba cari tahu saudara, yang dimaksud panji-panji di ayat ini bagaimana sebetulnya? Karena menurut pengertian kita, panji itu kan bendera saudara. Nah kalau panji itu bendera, terus kaitannya dengan Bapak Yahweh apa? Kok Bapak Yahweh itu disebut sebagai Yahweh apa tadi? Yahweh Nisi. Yang artinya Yahweh sang panji-panji. Berarti kalau ini diterjemahkan dengan bahasa bebas, berarti Yahweh sang bendera. Kan begitu saudara. Ini kalau dengan pengertian awam kita. Karena kita ngertinya panji itu bendera seperti ini. Maka ketika ada
kata-kata Yahweh Nisi biasanya ikonnya itu seperti ini, gambarnya bendera seperti ini. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, panji itu kan bendera, terus kaitannya apa dengan Bapak Yahweh? Kok Bapak Yahweh itu dikatakan sebagai Yahweh Nisi, Yahweh Sang Panji-Panji? Dan ternyata saudara, panji, setelah saya coba selidiki, panji itu artinya tidak hanya bendera, tapi panji juga adalah tanda kebesaran. Jadi ketika Mose membuat mezbah di situ, sebetulnya Mose itu sedang membuat tempat peringatan atau satu tempat untuk mengingatkan kebesaran Yahweh, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang besar termasuk Amalek selain Bapak Yahweh. Kenapa saya bawa-bawa Amalek, saudara? Karena kalau kita perhatikan perikop ayat ini kisahnya jelas. Orang-orang Amalek sedang menyerang orang-orang Israel secara tiba-tiba dan membabi buta di Rafidim. Tetapi mezbah yang dibuat Mose itu sebetulnya satu mezbah untuk mengingatkan kebesarannya Bapak Yahweh, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang besar termasuk Amalek selain Bapak Yahweh. Kenapa mesti bawa-bawa Amalek? Karena Amalek pada waktu itu sempat membesarkan dirinya. Kenapa Amalek itu membesarkan dirinya, saudara? Karena Amalek secara memang pada saat itu adalah satu bangsa yang secara strategi perang, Amalek adalah bangsa yang paling bagus dan jitu strategi perangnya. Tapi Amalek itu punya strategi perang yang sangat bagus, yang sangat jitu. Dan Amalek itu juga punya bala tentara yang jumlahnya sangat besar. Dan secara alutsista atau peralatan perang, waktu itu alutsistanya bangsa Amalek itu paling canggih dan paling bagus. Nah, di situ kemudian orang-orang Amalek ini merasa mereka sudah punya segala-galanya. Dan ketika mereka merasa punya segala-galanya, di situ mulai muncul kesombongannya. Mereka katakan apa? Kalau kami sudah punya segala sesuatu ini, terus Tuhan itu buat apa bagi kami? Nah, begitu Bapak Yahweh mendengar kata-kata Amalek ini, maka sejak saat itu genderang perang dengan Amalek itu ditabuh oleh Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh bersumpah bahwa sejak saat itu, sejak Amalek mengucapkan kata-kata sombongnya, yang tidak butuh aku Yahweh, maka sejak saat itu, aku akan terus berperkara dan berurusan dengan orang-orang Amalek sampai kapanpun. Maka ketika Saul itu menyisakan ternaknya Amalek yang bagus-bagus dan menyisakan rajanya Agag, Nabi Samuel itu langsung menegur Saul. Pada waktu itu Saul itu ditegur keras. Apa kamu itu tidak dengar? Yahweh Elohim itu tidak menghendaki ada yang tersisa dari Amalek. Tapi kenapa kamu sisakan orang ini, Agag rajanya Amalek? Dan kenapa juga kamu bawa ternak-ternak Amalek? Lah soalnya ternak-ternak itu bagus. Kan sudah tak pilihi. Sapi-sapi yang bagus-bagus tak pilihi. Kan ini nanti bisa dipakai untuk korban persembahan untuk Yahweh. Di situ mungkin nek Samuel itu orang Jawa. Samuel itu akan ngomong gundulmu amoh kuwi. Memang Yahweh kolu, memang Yahweh doyan apa? Sama ternaknya Amalek. Bapak Yahweh itu ya, asal kamu tahu. Yahweh itu sudah murka kepati-pati sama orang Amalek. Dan dia sudah bersumpah, tidak hanya berjanji saudara. Tapi Yahweh itu sudah bersumpah. Sampai selama-lamanya keturunan Amalek itu akan jadi musuh bebuyutanku. Itulah sumpahnya Bapak Yahweh. Maka tadi dikatakan mezbah yang dibangun oleh Mose
yang dibuat oleh Mose. Itu sebetulnya untuk mengingatkan akan kebesarannya Bapak Yahweh. Itu menjadi satu tanda peringatan bahwa di muka bumi ini tidak ada yang besar termasuk Amalek selain Bapak Yahweh. Jadi Panji itu tanda kebesaran, saudara. Pantes kalau Mose membuat mezbah dan mezbah itu dikasih nama Yahweh Nisi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya siapapun yang melihat mezbah ini, mereka akan tahu bahwa mezbah ini adalah tanda pengingat kebesaran Yahweh terhadap orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek yang sombong itu cuman kecil di mata Bapak Yahweh. Tapi Yahweh lah yang besar dari segalanya. Jadi yang pertama, ketika Panji itu memiliki arti tanda kebesaran, ini sebetulnya sebagai satu tanda pengingat bahwa di seluruh muka bumi ini tidak ada yang besar kecuali Bapak Yahweh. Nah, selain tanda kebesaran, Panji juga memiliki arti naungan atau dilindungi oleh. Nah, inilah saudara, kenapa Yahweh Nisi dikatakan sebagai Yahweh, Panji keselamatan. Karena Panji artinya juga apa itu? Naungan atau dilindungi oleh. Dan jelas, naungan saudara dan saya juga naungan bagi bangsa Israel sekarang ini, baik itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Naungan kita adalah kepak sayap Bapak Yahweh yang kuat, yaitu tangan kanan Yahweh yang perkasa. Itulah naungan tempat perlindungan saudara dan saya. Kita, kenapa dikatakan kita itu tidak perlu takut, saudara? Karena sebetulnya di dalam kita atau di balik kita itu ada satu naungan kepak sayap yang kuat, yang memang secara kasat mata itu tidak kelihatan. Tapi satu kepak sayap yang kuat, yang adalah tangan Bapak Yahweh yang perkasa, itu sebetulnya ada melindungi saudara dan saya dimanapun kita berada. Coba kita baca bersama-sama Kitab Tehillim atau Mazmur 57 ayat yang kedua. Tehillim atau Mazmur 57 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama saudara ya. Mazmur 57 ayat yang kedua. Kita baca. Alef, Bet, Gimel. Kasihanilah aku ya Elohim, kasihanilah aku, karena jiwaku berlindung kepadamu. Ya, dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai malapetaka ini berlaku. Dalam naungan apa itu? Sayapmu aku berlindung. Ini sayapnya siapa? Elohim yang dimaksud siapa? Sama pemazmur ini. Ya, kepak sayapnya Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Yaitu tangan kanan Bapak Yahweh yang perkasa. Itulah yang sebetulnya ada melindungi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, bahasa Ibrani itu lebih dulu ada atau lebih dulu lahir daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, saudara. Ya, jadi bahasa Ibrani itu lebih dulu ada atau lebih dulu lahir dari KBBI ini. Nah, tapi kalau sekarang ini KBBI mencatat arti Panji yang seperti ini, yang artinya apa ini? Naungan atau dilindungi oleh. Saya yakin ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Panji dengan kata naungan atau dilindungi oleh, saya yakin arti yang tercipta ini tidaklah kebetulan. Tapi saya percaya seluruh atau semua bahasa di muka bumi ini saya yakin sudah diatur sedemikian rupa oleh Bapak Yahweh untuk nantinya bisa menjelaskan siapa Yahweh itu. Sehingga dengan arti kata-kata dari setiap bahasa
maka arti dari kata-kata setiap bahasa yang ada di muka bumi ini, yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Bapa Yahweh, ini akan menjelaskan siapa Yahweh itu. Dan satu di antaranya kita melihat di sini. Kenapa kata panji-panji itu bisa diartikan dengan kata naungan atau dilindungi oleh. Nah, ini saya percaya bahwa semua bahasa di seluruh dunia ini, di muka bumi ini sudah diatur oleh Bapa Yahweh sedemikian rupa, supaya nantinya arti-arti kata itu bisa menjelaskan siapakah Yahweh itu. Ini tidak kebetulan, saudara, tapi saya percaya betul ini sudah diatur oleh Bapa Yahweh. Kok bisa Yahweh itu bisa dikatakan sebagai Yahweh Nisi, Yahweh my banner, atau Yahweh panji-panji keselamatanku. Dan tidak kebetulan, panji artinya seperti ini, naungan atau dilindungi oleh. Inilah yang saya sebut, arti yang tidak kebetulan ini sebetulnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Bapa Yahweh, bahwa arti-arti kata dari semua bahasa yang ada di muka bumi ini nanti akan dipakai untuk menjelaskan siapa Yahweh itu. Nah, selain memiliki arti yang syarat dengan perlindungan, saudara, kalau kita perhatikan tadi, kata panji-panji itu punya arti naungan dan dilindungi oleh. Jadi, kalau kita perhatikan kata panji itu syarat dengan perlindungan. Nah, tetapi selain syarat dengan arti perlindungan, nisi ternyata juga memiliki arti yang lebih dalam. Dan artinya tidak hanya berbicara soal perlindungan, tapi nisi juga berbicara soal faithfulness atau kesetiaan. Pengertian ini ditunjukkan oleh arti huruf nun yang menyusun kata nisi, di mana huruf nun ini memiliki arti neeman. Huruf nun ini memiliki arti neeman yang artinya faithfulness atau kesetiaan. Coba kita baca satu ayat lagi. Tehillim 36 ayat yang ke-8. Kita mundur ke ayat 36, ke pasal 36 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, betapa mahal kasih setiamu ya Elohim. Dan anak-anak manusia, apa itu? Berlindung di bawah naungan sayapmu. Saya bacakan sekali lagi. Kita baca sama-sama ya. Kita baca. Alef Bet Gimel. Betapa mahal kasih setiamu ya Elohim. Dan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Kembali dibuktikan oleh kitab suci bahwa tidak kebetulan kalau nisi itu juga berbicara tentang faithfulness atau kesetiaan. Di ayat ini saudara, kata kesetiaan dan kata naungan itu juga tidak kebetulan ada di dalam satu rangkaian ayat yang sama. Ya, coba saya baca lagi. Betapa mahal kasih apamu itu? Setiamu, berarti ada kata apa? Setia atau kesetiaan. Dan anak-anak manusia berlindung di bawah apa? Naungan sayapmu. Berarti ada juga kata apa itu? Naungan. Ada kata setia atau kesetiaan dan juga ada kata naungan. Dan itu ada dalam satu rangkaian ayat, kalimat ayat yang sama, saudara. Dan ini kembali dibuktikan oleh kitab suci. Tidak kebetulan kalau nisi itu juga berbicara tentang kesetiaan. Di ayat yang baru saja kita baca ini, kata kesetiaan dan kata naungan itu bisa tidak kebetulan ada dalam satu rangkaian kalimat ayat yang sama. Dan huruf nun juga tidak kebetulan memiliki arti neeman, yang artinya faithfulness atau kesetiaan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, di situ sebetulnya ada satu kalimat yang cukup bagus, yang dikatakan betapa mahal kasih setiamu
ya Elohim. Nah di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud sebagai pemazmur sebetulnya sedang menggambarkan betapa mahalnya kesetiaan Bapak Yahweh itu. Dan betapa sayangnya kalau sampai kesetiaan Bapak Yahweh itu kita sia-siakan. Kalau sampai kesetiaan Bapak Yahweh itu disia-siakan, itu sayang sekali loh. Raja Daud itu sebetulnya sedang ngomong seperti itu. Karena apa? Kok kesetiaan Yahweh kalau disia-siakan itu sayang sekali karena apa? Karena kesetiaan Yahweh itu harganya tidak ternilai. Yang disebutkan dalam kalimat ayat tersebut dengan kata mahal. Betapa mahal kasih setiamu, ya Elohim. Kata mahal itu seringkali identik dengan satu barang. Tetapi ini identik dengan kata yang bukan kata benda atau barang. Tetapi arahnya kepada kesetiaan Bapak Yahweh. Nah ini artinya apa saudara? Ini artinya sebetulnya Raja Daud sebagai pemazmur itu sedang menggambarkan bahwa kesetiaan Bapak Yahweh itu sangat sayang kalau sampai disia-siakan oleh setiap manusia. Saya ingat bagaimana kesetiaan Bapak Yahweh saudara. Ini kalau kita berbicara tentang kesetiaan ya. Saya ingat bagaimana kesetiaan Bapak Yahweh dulu menunggu saya masuk dalam pelayanan yang lebih dalam. Saya ingat itu dulu saudara. Dulu ketika ada orang yang mengarahkan saya, coba mbok kamu itu jangan hanya masuk dalam ranah pelayanan musik. Tapi coba kamu mulai pikirkan untuk masuk dalam ranah pelayanan penggembalaan. Waktu itu saya masih ingat saudara. Saya jawab orang yang mengarahkan saya ini dengan jawaban, "Nggak, saya mau bisnis saja. Dan biarlah nanti dari hasil bisnis saya akan pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya akan pakai untuk memberkati pelayanan. Saya juga akan pakai untuk memberkati pendeta-pendeta." Dulu ketika ada orang yang mengarahkan saya supaya jangan cuma main musik, tapi masuklah dalam ranah penggembalaan, saya tidak pernah mau saudara. Dan saya jawab seperti itu, enggak usah, saya enggak mau jadi gembala. Saya tak bisnis saja, lah nanti dari bisnis saya itu saya tak memberkati gembala-gembala. Pinter ya, saya ngomong ya. Bakul kanan. Jadi tak putar saudara. Enggak usah, saya enggak mau jadi gembala. Saya tak bisnis saja, nanti hasil bisnis saya tak pakainya untuk memberkati gembala. Kan podo. Saya jawab begitu saudara. Nah tetapi rupanya Bapak Yahweh tidak mau seperti itu saudara. Dan di situ saya rasakan kesetiaan Bapak Yahweh itu menunggu saya. Saya perhatikan Bapak Yahweh itu seperti ikuti kemauan saya. Kamu mau bisnis dulu? Oke, tak ikuti. Kamu mau bisnis dulu? Go ahead, silahkan. Ya, terserah kamu. Sampai satu waktu saudara, Bapak Yahweh itu aturkan satu waktu khusus dan aturkan satu momen khusus untuk saya masuk dalam penggembalaan. Ini kalau saya bersaksi sedikit, saya ingat waktu itu yang dipakai Bapak Yahweh untuk kemudian membuat saya masuk dalam penggembalaan. Itu sebetulnya satu hal yang sepele. Apa saudara? Masuknya BlackBerry ke Indonesia. Waktu itu sebelum ada BlackBerry, orang-orang, terutama orang-orang yang kaya-kaya, itu handphonenya mesti pakainya smartphone semua. Ya, pakainya smartphone semua, cuman bukan smartphone yang seperti sekarang, yang masih operating sistemnya itu Symbian dan Java, saudara. Waktu itu orang-orang kalau mau kirim gambar, zaman itu belum ada WhatsApp. Jadi pakainya paling banter itu MMS. MMS itu sudah ngirim gambar lama, terus biayanya mahal. Nah, tetapi
orang-orang banyak pakai itu. Orang-orang kirim video pakai MMS jarak jauh, kalau dekat pakai Bluetooth, pakai kabel data, tapi kalau jauh pakai MMS. Nah, orang-orang pakai itu, saudara. Sehingga pada waktu itu, handphone Nokia Communicator itu jadi pasien saya. Pasien apa? Pasien di chat G. Mereka banyak masukkan handphone Nokia Communicator yang bentuknya seperti laptop begini nih. Itu ke saya untuk dichatkan, saudara. Jadi, karena kalau mereka beli casing aslinya itu tembus sampai 2 juta, mereka tidak mampu. Eman-eman, bukan tidak mampu, mungkin karena eman-eman ya, 2 juta cuma buat dibeli casing 1 set. Terus kalau mereka beli casing palsu imitasi 150.000 tapi tidak presisi, maka cara satu-satunya yang asli, yang sudah rusak, yang rompal engselnya jebol itu, dibawa ke bengkel saya, dimasukkan ke saya. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Saya ingat plastik steel, saudara ngerti plastik steel enggak ya? Lem plastik steel yang hitam putih itu loh, sing dicampur ini. Plastik steel dulu itu harganya 6.000 lakjing, tapi bisa mendatangkan keuntungan buat saya sampai puluhan juta, saudara. Itu jadi duit di tangan saya sampai puluhan juta. Jangankan plastik steel, beletuk, debu begini saja jadi duit buat saya. Saya ingat itu yang saya pakai untuk bikin engsel smartphone Nokia. Waktu itu sempat ada, saya ingat orang yang mau niru saya. Karena kok lihat saya enak men ya, nyari duit gampang men. Sehari minimal jelek-jeleknya itu kalau cuma 1 handphone yang masuk itu sudah 250.000. Modalnya paling berapa? Plastik steel 6.000. Catnya tidak sampai 10.000. Modal 15.000 lah katakanlah, 20.000 lah. Saya dapat uang 250.000. Itu kalau satu orang masukkan 1 handphone. Waktu itu, waktu di shopping center Matahari itu masih rame bakul handphone. 1 konter handphone itu bisa masukkan 8 sampai 10 handphone 1 hari, saudara. Itu baru 1 konter, bayangkan. Maka dari sini saya yakin saudara sudah bisa menyimpulkan, duit saya itu banyak. Gampang nyari duit. Nah, coba ada orang yang mau niru, saudara. Tak bohongi, tak apusi. Ini nembelnya nganggo plastik apa toh? Saya ditanya begitu. Saya batin lah, memangnya goblok tak kandani. Ya kan? Dia tanya nganggo plastik apa? Oh iki aku tuku biji plastik ning Surabaya. Saya bilang begitu. Padahal saya cuma beli di toko material. Aku tuku biji plastik ning Surabaya. Iki biji plastik iki cilik-cilik. Lah engko biji plastiknya tak goreng, terus tak cor. Jadi tak bikin mindsetnya itu sulit lah. Bikin kayak gini nih. Supaya dia jangan niru. Cuman suatu hari pas saya lagi enak-enaknya ngecor casing, orangnya turun pelan-pelan dari atas. Nah di situ rupanya dia tangannya sudah begini, memperhatikan saya lagi ngecor. Oh ternyata senjatanya plastik steel. Besoknya ditiru. Dia terima orderan, dibikin sendiri. Tapi karena tidak ngerti ilmunya, dibikin sendiri, handphonenya keraket, tidak bisa dibuka. Engselnya jadi tapi tidak bisa dibuka. Terus dia bawa ke sini. Saya ngomong, aku takon ya, kowe jujur. Iki mbok garap dhewe to? Ora, mungkir saudara. Ini orangnya yang digarap sendiri. Kowe ora ngaku, gawa balik maneh. Ora tak garap, saya bilang gitu. Iya bener. Memang meh tak garap sendiri. Wes, takdirmu ki maklar, ngerti rak? Ndak usah macam-macam, saya bilang begitu. Takdirmu itu maklarin aku ya, udah komisimu 50.000 ya 50.000. Ndak usah serakah. Di situ saudara, banyak sekali orang yang bikinkan atau bikin bener casing smartphone Nokia-nya. Nah, sampai satu waktu BlackBerry itu masuk. Begitu BlackBerry masuk, messengeran kirim gambar, kirim foto, kirim MP3, kirim video itu gampang dan cepat, murah karena modelnya kan paketan dulu ya, paket data begitu. Paket data BlackBerry. Orang beralih ke
BlackBerry semua. Dan di situ mulai Nokia ini mulai ditinggalkan, mulai surut, dan mulai jarang ada yang ngechat ke saya, saudara. Nah, disitulah yang saya sebut cara Bapak Yahweh menunggu saya dan mengalihkan saya masuk dalam ranah penggembalaan. Itu caranya sangat smooth dan sangat baik sekali, saudara. Caranya itu tidak membuat saya terkejut-kejut, saya kehilangan pekerjaan begitu saja, tidak. Karena setelah itu masih ada, saya sudah jadi gembala, saudara, sudah jadi pendeta, jalan 2 tahun, 3 tahun, masih ada yang tanya, "Kowe saya ngechat ke sing ora?" Kan, saudara ya, "Kowe saya ngechat ke sing handphone ora?" "Wis ora maneh." Saya bilang begitu. Jadi saya perhatikan cara Bapak Yahweh bawa masuk saya dalam ranah penggembalaan. Itu caranya sangat smooth, sangat lembut sekali, saudara. Dan disitulah saya rasakan kesetiaan Bapak Yahweh itu menunggu saya. Dia ikuti mau saya apa sampai satu waktu momen BlackBerry masuk ke Indonesia. Itulah waktunya saya masuk dalam penggembalaan. Itu pun seperti yang dikatakan Pak Lukas pas Sukot kemarin, ya kan? Saya disuruh jadi gembala, tidak pernah mau. Tarik ulur, bahkan saya sempat nawar. Saya membujui, saya punya cara begini. Waktu itu Pak Lukas itu saya ingat sudah gedok palu. Tanggal 12 Januari 2012, kowe tak tahbis. Ora iso, gah aku. Saya bilang begitu. Ora iso, wis pokoknya final. 12 Januari 2012, kowe tak tahbis. Wah, ini sudah gedok palu, bagaimana? Akhirnya saya ketemu satu cara. Saya hubungi kembarannya Pak Yakub. Di situ saya bilang sama Pak Yakub, "Pak Yakub, mbok tolong, Pak Lukas kayak dibujui." Lah memangnya apa? Nah nanti soalnya tanggal 12 itu saya mau ditahbiske. 12 apa? Januari. Lah terus napa memangnya? Wis bener kuwi. Wis tetep ditahbiske, engko aku teko. Saya pikir Pak Yakub itu akan mendukung saya. Ternyata dua-duanya sama saja, saudara. Dalam hati saya mau diar iki, wah, piye iki? Ya, karena saya tidak punya pengalaman menggembalakan, saudara. Saya tidak punya pengalaman menggembalakan, saya tidak pernah menyampaikan firman di atas mimbar ini, tapi dalam waktu singkat, dalam tempo sesingkat-singkatnya, Semarang 12 Januari 2012, saya ditahbiskan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ saya ingat betul, seperti itulah cara Bapak Yahweh itu menunjukkan kasih setianya kepada saya. Dia ikuti, kamu maunya bisnis dulu, oke, aku ikuti. Sampai di mana maumu tak ikuti. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya dalam penggembalaan. Lalu saya juga ingat saudara, ketika saya diizinkan sakit beberapa tahun yang lalu, yang kalau saya renungkan itu juga masih sakit yang sama. Sakitnya itu sama yang diserang paru-parunya. Kembali di situ saya diingatkan kesetiaan Bapak Yahweh kepada saya. Di situ seolah-olah seperti saya itu mendengar Bapak Yahweh itu seperti sedang berbicara kepada saya. Kamu ingat dulu pada waktu kamu kecil, paru-parumu rusak karena kamu ngerokok, dan sekarang COVID itu yang dirusak paru-parunya. Tapi lihatlah, kesetiaanku dan pertolonganku masih ada dan akan tetap ada untuk kamu sampai selama-lamanya. Saya pada waktu di rumah sakit itu seperti diingatkan peristiwa sekitar 35 tahun yang lalu, ketika saya masih kecil dan pada waktu itu saya kena bronkitis asmatis. Saluran pernafasan saya menyempit, bronkus atau paru-paru saya jebol atau rusak karena rokok, saudara. Karena dulu umur 4 tahun saya sudah ngerokok. Dan rokoknya itu bukan rokok filter, tapi rokok kretek gudang garam merah itu. Setiap kali papa saya kerja, saya ditinggali 2 batang dan itu saya rokok habis. Sampai akhirnya paru-paru saya jebol. Paru-paru anak 4 tahun itu sudah jebol, saudara.
Mungkin pada saat itu kalau ada muri, saya itu masuk muri. Sebagai anak terkecil usia 4 tahun yang sudah ngerokok. Mungkin saudara ya. Dan paru-parunya jebol. Nah tetapi ketika saya diizinkan sakit beberapa tahun yang lalu, di situ saya kembali diingatkan kesetiaan Bapak Yahweh itu kepada saya. Bahwa sampai hari ini kesetiaanku dan pertolonganku itu selalu ada untuk kamu selama-lamanya. Dan saya juga percaya saudara, kalau itu terjadi kepada saya, kesetiaan Bapak Yahweh itu ada untuk saya sampai selama-lamanya. Demikian pula kesetiaan Bapak Yahweh pasti juga ada untuk saudara selama-lamanya juga. Nah ini cara saya saudara, untuk saya itu tetap setia dengan Bapak Yahweh. Ini cara saya, untuk saya itu tetap setia dengan Bapak Yahweh. Nah malam hari ini saudara, kalau mungkin ada di antara kita, yang sekarang ini mungkin ada di antara saudara yang merasakan kemunduran dalam iman saudara. Dan saudara di situ juga sadar bahwa saudara itu sudah tidak setia lagi dengan Tuhan. Coba tiru cara saya. Caranya bagaimana? Saudara mungkin merasa kok imanku itu aku rasakan bukannya semakin maju ya, justru semakin mundur ya. Dan di situ saudara sadar saudara itu sudah jauh dari Tuhan. Coba tiru cara saya. Caranya bagaimana? Ingat baik-baik. Kesetiaan Bapak Yahweh yang paling membekas di hati saudara, itu saat saudara mengalami apa? Coba saudara ingat itu baik-baik. Ketika saudara mengalami sesuatu yang berat, dan saudara rasakan pada waktu itu Bapak Yahweh itu betul-betul hadir dan ada di samping saudara persis. Coba saudara ingat itu baik-baik. Karena ingatan kita akan kesetiaan Bapak Yahweh ini bisa menjadi satu trigger, menjadi satu pemicu untuk mengembalikan kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh. Ya barangkali ada di antara kita, kok tak rasakan aku ini sama Bapak Yahweh sekarang ini bukannya semakin setia, bukannya semakin sungguh-sungguh sama Bapak Yahweh, tapi kok justru tak perhatikan aku semakin mundur ya. Aku ibadah ya jarang-jarang, pelayanan ya jarang-jarang. Kenapa ini? Nah, kalau saudara tidak menemukan bagaimana caranya, coba tiru cara saya tadi. Karena cara saya yang saya pakai tadi, itu saya buktikan berhasil. Saya coba ingat-ingat Bapak Yahweh itu sudah setia apa saja sama saya. Bapak Yahweh itu sudah baik apa saja sama saya. Itu saya ingat-ingat saudara. Dari sejak saya kecil, saya mulai TK, SD, SMP, SMA, lalu saya kerja sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya ingat baik-baik Bapak Yahweh itu sudah setia sama saya apa saja. Terus Bapak Yahweh itu sudah menolong saya apa saja. Dan ini terbukti. Ketika kebaikan-kebaikan dan kesetiaan Bapak Yahweh ini saya ingat-ingat terus. Saya coba flashback ke belakang. Saya lihat rupanya ini jadi trigger yang ampuh untuk mengingatkan saya dan mengembalikan saya untuk saya itu semakin setia kepada Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara merasa saudara mundur tapi saudara bingung bagaimana caranya supaya saya bisa maju lagi, saya bisa kembali setia lagi dengan Bapak Yahweh. Caranya gampang, saudara ingat-ingat saja. Bapak Yahweh itu pernah melakukan mujizat apa di dalam kehidupan saudara. Dia pernah melakukan kebaikan apa. Dia pernah menolong saudara apa. Ingatlah itu baik-baik. Karena itu terbukti jadi trigger atau pemicu yang sangat ampuh untuk mengembalikan kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh. Jadi Nisi tidak hanya berbicara soal perlindungan. Tapi Nisi itu juga berbicara soal neeman atau kesetiaan. Dan ini artinya saudara, kalau kita itu mau diproteksi Bapak Yahweh, berarti kita mesti apa dulu? Setia dulu.
Paham saudara? Nisi itu punya arti yang syarat dengan proteksi atau perlindungan. Tapi nisi ketika dibongkar dari 3 huruf Ibrani yang menyusun kata nisi, di huruf nun, nisi di huruf nun ini, nun itu punya arti neeman, yang artinya faithfulness atau kesetiaan. Neeman itu juga diawali dengan huruf nun. Nun, alef, mem, nun akhir. Ini dibaca neeman. Nah, yang pertama, nisi itu punya arti yang syarat dengan perlindungan. Tapi nisi ketika dibongkar huruf-huruf Ibraninya, satu di antaranya melalui huruf nun, nisi itu punya arti kesetiaan. Nah, kalau kesetiaan sama perlindungan ini dirangkai, maka ini artinya kalau kita mau diproteksi atau dilindungi Bapak Yahweh, berarti kita harus apa duluan? Setia duluan. Itu artinya seperti itu, saudara. Dan ini tidak kebetulan. Tetapi seringkali saya perhatikan orang tidak setia dengan Bapak Yahweh, tapi maunya hidupnya enak, maunya diberkati. Orang tidak setia dengan Bapak Yahweh, tapi kepingin hidupnya itu sukacita dan damai sejahtera terus. Ya tidak bisa. Kenapa orang yang tidak setia dengan Bapak Yahweh, hidupnya itu sulit untuk damai sejahtera sukacita, yang ada itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya karena dia tidak dekat-dekat dengan sumber perlindungan itu. Kalau dia dekat-dekat dengan sumber perlindungan yang adalah Bapak Yahweh, kira-kira orang akan takut atau tidak, saudara? Tidak. Saya membuktikan betul, saudara. Ini tidak hanya saya rasakan, tapi saya buktikan betul. Saya menyadari saya masih manusia biasa, yang terkadang ketika menghadapi sesuatu yang saya belum pernah punya pengalaman menghadapi masalah atau persoalan itu, terkadang muncul kekhawatiran atau ketakutan di dalam hati saya. Tetapi saya sudah diberitahu, setiap kali muncul kekhawatiran dan ketakutan, segeralah datang kepada Bapak Yahweh. Di situ saya langsung sujud, saya berdoa. Dan saudara ngerti, ketakutan, kekhawatiran saya itu hilang lap begitu saja, saudara. Ini betul, saudara, saya rasakan. Dan itu saya alami sendiri. Tetapi seringkali banyak orang maunya tidak perlu dekat-dekat Bapak Yahweh, tapi hatinya damai sejahtera, tidak ketakutan, tidak kekhawatiran, tidak kecemasan, ya tidak bisa. Karena apa? Karena orang itu menjauhkan dari sumber proteksinya, sumber perlindungannya, ya tidak bisa. Minta hatinya damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak bisa. Untuk ibadah saja tidak bisa mendahulukan. Untuk Tuhan saja tidak bisa mendahulukan, tapi minta hidupnya damai sejahtera. Terus muncul slogan apa? Pokok rak perlu cedak-cedak Bapak Yahweh, tidak perlu dekat-dekat Tuhan, hidup kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Bagong. Kalau yang punya surga Bagong ya bisa, ya toh. Tapi yang jadi masalah, bukannya Bapak Yahweh itu tidak memproteksi kita, tapi kitanya yang menjauhkan diri dari sumber proteksi itu. Maka yang datang apa? Ya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, macam-macam. Nah kemudian, nisi juga berbicara soal perlindungan dari gembala untuk jemaat atau untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Pengertian ini, saudara, ditunjukkan oleh huruf samek yang menyusun kata nisi, di mana huruf samek itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, samek memiliki arti protect atau melindungi. Dan samek juga memiliki arti hand on staff atau tangan di tongkat atau memegang tongkat. Di mana tangan di tongkat atau memegang tongkat ini sebetulnya sedang berbicara tentang tongkat gembala atau penggembalaan. Dan nisi itu juga berbicara soal perlindungan dari gembala untuk
jemaat atau untuk domba-dombanya Bapak Yahweh. Sama seperti gembala agung kita Yesua yang selalu melindungi domba-dombanya, saudara. Sebagai gembala, saya pun juga harus melindungi domba-dombanya Bapak Yahweh yang dipercayakan kepada saya untuk digembalakan. Dalam hal apa saya harus melindungi jemaat atau domba-dombanya Bapak Yahweh? Satu di antaranya, sebagai gembala, saya harus memastikan bahwa rumput hijau yang dimakan jemaat di sini itu harus betul-betul rumput hijau yang baik, rumput hijau yang sehat, dan rumput hijau yang tidak beracun. Ini artinya seorang gembala itu harus memproteksi jemaat atau memproteksi domba-dombanya Bapak Yahweh dari pengajaran yang tidak sehat. Kata beracun ini, saudara, ini erat kaitannya dengan pengajaran yang tidak sehat. Jadi satu di antaranya, Nisi itu juga memiliki arti perlindungan dari gembala untuk jemaat. Nah, dalam hal apa saya harus melindungi jemaat? Saya harus memastikan rumput hijau yang dimakan sama domba-dombanya Bapak Yahweh ini atau saudara sebagai jemaat, itu betul-betul rumput hijau yang harus betul-betul baik, sehat, dan tidak beracun. Dan juga bukan rumput sintetis, saudara. Misalkan di tengah-tengah kita itu ada orang yang menolak Torah. Dan kemudian orang itu mengatakan kita itu tidak perlu pakai Torah lagi. Karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Lalu kemudian orang itu mulai menyusup ke jemaat. Dan dia mulai menghasut jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan mengatakan, kamu jangan percaya sama Pak Nino. Yang suruh kita, yang bawa kita ke Torah. Tahu enggak kamu? Torah itu sudah selesai. Dan kita itu tidak perlu pakai Torah lagi. Karena sekarang kita itu sudah hidup di zaman kasih karunia. Nah, ketika ada orang yang seperti ini, yang saya sebut ada domba penyusup atau serigala berbulu domba, menyusup ke tengah-tengah jemaat dan memprovokasi atau menghasut jemaat supaya tidak mencintai Torah Yahweh. Maka di situ saya harus hadir, memproteksi saudara supaya saudara itu tidak terpengaruh dan tidak ikut-ikutan makan rumput yang kelihatannya hijau dan kelihatannya sehat. Saya katakan saudara, pengajaran yang dikatakan kita tidak perlu Torah lagi karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Saya katakan pengajaran yang menolak Torah, yang dikatakan kita sudah hidup di dalam kasih karunia, jadi tidak perlu Torah lagi. Pengajaran ini juga rumput yang saya katakan warnanya itu juga sama-sama hijau, saudara. Yang nampaknya, yang kelihatannya pengajaran ini baik atau benar. Tapi dengan tegas sebetulnya ini adalah rumput beracun yang merusak iman saudara. Kenapa saya katakan pengajaran yang dikatakan kita sudah hidup di dalam kasih karunia jadi tidak perlu Torah lagi. Ini saya sebut rumput yang warnanya juga hijau, bukan rumput gosong loh. Sekalipun ini pengajaran yang tidak sehat. Tapi tidak saya katakan pengajaran ini sebagai rumput gosong atau rumput kering. Ini juga rumput yang warnanya sama-sama apa itu? Hijau, sama-sama hijau. Kenapa saya katakan hijau? Hijau itu simbol sesuatu yang mengenakkan. Orang kalau diomongi, kita itu tidak perlu Torah lagi karena sudah hidup di zaman kasih karunia. Berapa banyak orang yang senang dengan doktrin ini. Karena apa? Di zaman kasih karunia, itu artinya kita tidak perlu terikat lagi dengan aturan-aturan Torah. Bebas, boleh melakukan apa saja dan nek mati mlebu surga. Surgane Bagong. Ya. Maka saya katakan yang enak ini, pengajaran yang enak ini saya sebut sebagai rumput yang warnanya apa? Hijau juga. Hijau juga. Ini bukan rumput gosong loh saudara.
dan bukan rumput kering. Tapi rumput yang sama-sama warnanya juga hijau. Tapi asal saudara tahu, rumput yang hijau ini sebetulnya cuman rumput sintetis. Yang kalau saudara makan pengajaran ini, maka saudara akan holot-holoten. Ngerti holot-holoten? Holot-holoten itu keloloten. Ya. Coba saudara makan rumput sintetis. Ya toh? Sebagai domba-dombanya Bapak Yahweh. Tak kasih rumput. Wah, rumput sintetis. Asal saudara tahu. Warnanya itu yang pertama lebih hijau. Yang kedua hijaunya itu lebih menarik dari rumput asli. Kalau tidak percaya, saudara beli rumput sintetis di Ace Hardware. Saudara taruh di lapangan rumput hijau, saudara bandingkan. Nanti kan saudara lihat, warnanya rumput sintetis itu warnanya lebih menarik dan lebih hijau. Kan begitu. Ya kan, yang seringkali dipakai untuk apa? Untuk sekarang ini biasanya dipakai untuk apa ini? Alas. Dipakai untuk alas di rooftop, pakai rumput sintetis. Itu warnanya juga hijau, bahkan hijaunya jauh lebih menarik. Tapi saya berani membuktikan, ketika saudara makan, saudara justru akan holot-holoten, keloloten, ngerti saudara? Ya nek keloloten orang mati, nek mati, bagaimana? Dan pengajaran seperti ini, inilah rumput sintetis, yang kalau dimakan itu justru akan bikin orang keloloten. Sehingga begitu orang makan, saat itu juga akan rusak imannya. Ini nampaknya baik, saudara. Nah, di sini saya harus memproteksi saudara, supaya saudara tidak ikut-ikutan makan rumput yang beracun ini. Saya harus proteksi saudara, supaya saudara tidak ikut-ikutan menolak Torah. Saya harus tegas dengan pengajaran seperti ini, saudara. Maka di tempat ini, seringkali saya memberitahu, mimbar ini steril. Tidak semua orang bisa khotbah di mimbar ini. Mungkin ada yang berpikir, wah gereja cilik gaya. Loh enggak apa-apa. Lebih baik saya diomongi gaya, ketimbang nanti saya mati gaya, benerin pengajaran yang salah, yang diajarkan sama pendeta tamu. Sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dulu kita sering langganan pendeta. Kemungkinan dia setiap bulan itu ngisi di tempat ini. Dan ternyata saudara tahu, suatu ketika pendeta ini datang dan dia ngajar, Yesua itu bukan Yahweh di tempat ini. Bagaimana coba? Padahal Yohanan 10 ayat 30, kitab suci yang kita pegang, mengatakan Yesua itu Yahweh sendiri. Lah kan saya jadi yang kesulitan membetulkan pengajaran yang keliru ini kepada jemaat. Jemaat ngerti ini kan bingung terusan. Lah ini piye sih? Pak Nino ngajarnya Yesua itu Yahweh sesuai Yohanan 10:30. Lah ini pendeta tamu ngajarnya Yesua bukan Yahweh. Dan ternyata selidik punya selidik, ternyata itu intervensi dari orang lain. Maka sejak saat itu saya putuskan mimbar ini harus steril dari nama Allah, dari nama Yesus, dan dari pola pengajaran kasih karunia only. Tidak banyak yang bisa ngisi di tempat ini. Saya hanya undang Pak Lukas dan adik saya ipar itu yang bisa ngisi di tempat ini. Karena yang satu derap langkah irama yang sama dalam pengajaran. Tidak saling nyandungi satu sama lain. Tapi saling melengkapi antara saya, Pak Lukas, dan adik ipar saya, Pak Dedeng itu. Dan nanti, tapi bukan berarti ini tertutup selamanya untuk orang lain juga, tidak. Tapi saya mesti selektif, saudara. Kalau orang itu ngajarnya tidak perlu Torah lagi, ya mohon maaf. Sekalipun tempat ini sementara ini masih kecil, tapi saya akan tetap sterilkan mimbar ini. Karena apa? Saya punya tanggung jawab yang besar.
Jangan sampai rumput yang dimakan saudara, itu rumput hijau, ning rumput apa saudara tadi? Rumput sintetis, begitu saudara makan, saudara kelolot, ya toh? Gara-gara apa? Saya biarkan orang lain ngisi begitu saja dengan pengajarannya yang tidak sesuai dengan Torah dan kitab suci. Saya memang harus tegas dengan pengajaran seperti ini. Buat saya prinsip saya itu gampang saudara. Dan saya yakin prinsip saya tentang Torah ini pasti sangat mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Prinsip saya tentang Torah itu sangat mudah dan sederhana. Dan saya yakin orang-orang dari semua kalangan anak SD sampai orang dewasa pun pasti bisa paham dengan prinsip saya tentang Torah ini. Buat saya, prinsip saya, Torah itu Bapak Yahweh yang bikin. Torah itu Bapak Yahweh yang buat. Nah kalau kita menerima Bapak Yahweh, ya terima juga Torahnya. Gitu loh. Kalau buat saya prinsipnya sederhana, Torah itu yang bikin siapa? Bapak Yahweh. Ya sudah, kalau kita menerima nama Yahweh, terimalah juga apanya? Torahnya. Jangan hanya kita terima nama Yahweh, tapi kita singkirkan Torahnya. Itu jenenge kita mau nunut selamat. Karena kita berpikir Wahyu 14 ayat 1, orang-orang yang akan diselamatkan itu di dahinya ada nama Bapak Yahweh. Oh ya wis tak baptis pembaruan. Habis jegur baptis, wis ora perlu torah-torah. Mangan sembarang kabeh enak. Oh, diatur. Cangkem-cangkemku dhewe diatur. Ya kan? Ini yang saya sebut dengan orang yang sebetulnya cuma nunut selamat. Kira-kira bisa selamat beneran enggak orang model begini, saudara? Tidak akan bisa. Kok enak mendah surgane kebak. Ya toh? Terus untuk apa saya lewat depan warung suike nahan-nahan kemecer ndak makan? Nek orang yang makan suike, makan RW, ya toh, makan babi masuk surga lah, terus ganggu apa? Saya nahan-nahan makan babi. Babi kecap enak Loh enak apa enggak? Jujur. Oh enak. Loh itu enak itu. RW, babi kecap, suike, kodok itu enak. Nah sekarang kalau saya nahan-nahan makan suike, saya nahan-nahan untuk tidak makan suike, tidak makan RW, yang paling enak buat saya itu RW, anjing itu paling enak saudara. Terus apa? Babi, tak tahan, kepiting. Dulu saja waktu mau seminar makanan kosher di sini, saya sudah punya pikiran jahat. Karena saya belum makan kok, apa jenenge? Lobster. Wah enak iki. Pendetone tak undang nanti aja lah, diundur aja, tak makan lobster dulu baru ngundang. Saya sempat berpikir seperti itu dulu saudara ya. Tapi sudah, ini pendetanya dari jauh soalnya, dari luar Jawa. Mosok tak tunda. Dia kayaknya sudah beli tiket atau bagaimana. Tapi saya sempat jujur, saya katakan saya berpikir seperti itu. Apa enaknya tak tunda dulu ya. Saya tak makan lobster dulu karena yang belum saya makan seafood itu cuma lobster. Tak mangan lobster sih, baru ngundang pendeta ini gek seminar bertobat, kan begitu. Saya dulu mikir begitu saudara. Tapi rupanya tidak diizinkan. Nah sekarang akibatnya apa? Kalau ini saya ceritakan, Pak, ayo ke kota saya. Nanti tak antar ke lobster ini, enak Pak, wajib Pak, nyelelek saudara ya. Nah sekarang saya bisa ngomong, kamu suruh makan saya lobster, kamu kasih 1 miliar di sebelahnya lobster, 1 miliarnya tak ambil lobsternya panganan. Saya bilang begitu. 1 M tak ambil, ya toh, lobsternya panganan. Gitu. Jadi dengan hal-hal yang seperti ini saudara, saya harus punya prinsip yang tegas. Dan prinsip saya itu sederhana, dan saya yakin itu bisa ditangkap oleh semua kalangan. Mau itu anak SD sampai orang dewasa ngerti. Gampang, Torah itu Bapak Yahweh yang bikin. Berarti kalau kita terima Bapak Yahweh, kita harus terima apanya? Torahnya juga. Ya, jangan kita terima Bapak Yahwehnya saja untuk tujuan nunut selamat, Torahnya disingkirkan. Sekarang kan banyak yang seperti itu saudara. Ngajar dengan lantang gagah berani.
Kita tidak perlu Torah lagi. Tidak perlu pakai Yahwe-Yahwean. Tapi anehnya perpuluhannya diterima. Piye jajal. Ya toh? Yahweh-nya dibuang, duitnya ditampa. Lah iki jenenge moto duiten. Gitu loh. Kamu gembala bisa terima perpuluhan. Kalau Bapak Yahweh tidak bikin ayat tentang perpuluhan, bisa terima perpuluhan tidak kira-kira gembala-gembala itu? Tidak bisa. Ya, jadi jangan mau enaknya sendiri. Torah disingkirkan dengan berbagai dalih dan dalil. Tapi perpuluhannya diterima. Nah ini jenenge moto duiten ini. Ini tidak fair namanya. Orang gagal paham dengan kasih karunia. Sehingga menganggap Torah tidak perlu lagi. Itu sebetulnya karena melihat kasih karunia itu sebagai doktrin gereja. Bukan sebagai sebuah nubuatan. Nah disinilah saudara letak kegagalan orang dengan kasih karunia. Sehingga ketika mereka gagal paham dengan kasih karunia, orang terlalu menjunjung tinggi kasih karunia dan menyingkirkan atau meniadakan Torah. Padahal terkadang saya renungkan begini saudara. Yesus saja yang adalah Tuhan itu tidak berani loh membatalkan Torah. Lah ini cuman manusia yang namanya pendeta kok berani ya menyingkirkan Torah. Nah rupanya setelah saya coba renungkan, orang membatalkan Torah dan menjunjung tinggi kasih karunia, itu rupanya karena gagal paham dengan kasih karunia. Dia melihat kasih karunia itu sebagai doktrin, bukan sebagai profesi atau nubuatan. Nah, padahal saudara, kalau saja orang melihat kasih karunia sebagai nubuatan, maka orang itu akan tahu bahwa kasih karunia ada karena Torah sudah menubuatkan terlebih dahulu sang kasih karunia itu, yang tidak lain sang kasih karunia itu adalah Yeshua HaMasyiah. Yang benar seharusnya Torah dan kasih karunia itu balance atau seimbang. Sama-sama dijunjung tinggi. Torahnya dijunjung tinggi, kasih karunianya juga dijunjung tinggi. Ini artinya apa itu? Balance atau seimbang. Nah yang benar seperti itu. Jadi kasih karunia itu sebetulnya Yeshua. Seperti di gambar ini saudara. Ya, di sini ditulis grace is a person, not a doctrine. Grace atau kasih karunia itu pribadi, gitu loh. Person atau pribadi ada sosoknya yang menyandang. Dan sosoknya tidak lain siapa ini? Yeshua, bukan doktrin gereja. Gitu loh. Grace is a person, not a doctrine. Jadi kasih karunia itu pribadi, bukan doktrin gereja. Dan kalau kasih karunia itu pribadi, berarti kasih karunia itu harus dijunjung sama tinggi dengan Torah. Torah dan kasih karunia dijunjung tinggi bersama-sama, sama-sama tinggi. Maka kasih karunia dan Torah itu akan menjadi balance atau seimbang. Nah kalau perspektif orang bisa seperti ini, orang tidak akan gagal paham dengan kasih karunia. Orang itu tidak akan gagal paham dengan Torah dan kasih karunia. Karena Torah dan kasih karunia itu seimbang. Bukan dijunjung tinggi salah satunya, tapi kedua-duanya dijunjung tinggi bersama-sama. Jadi nisi juga adalah perlindungan untuk saudara atau perlindungan untuk jemaat dari pengajaran yang tidak sehat. Dan satu di antara pengajaran yang tidak sehat itu adalah pengajaran yang dikatakan apa? Kita tidak perlu Torah lagi karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Itu satu di antara pengajaran yang tidak sehat. Jadi dimanapun saudara berada mendengarkan firman ini, kalau saudara mendengar ada pengajaran yang dikatakan kita tidak perlu Torah lagi karena sudah hidup di zaman kasih karunia,
sekarang saudara sudah bisa mendeteksi bahwa pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang tidak sehat. Ini rumput hijau, sama-sama hijau, cuman sayang rumput seperti ini, rumput apa tadi? Rumput sintetis yang kalau dimakan itu justru akan merusak pencernaan domba-dombanya Bapak Yahweh. Kalau pengajaran rumput sintetis ini dimakan, ini justru akan merusak imannya jemaat. Rusak iman saudara kalau sampai saudara makan rumput pengajaran seperti ini. Kemudian yang terakhir, Nisi juga berbicara tentang Yesua yang adalah jalan menuju kepada Bapa Yahweh di Syamayim atau jalan ke surga atau Sirotol Mustaqim itu sebetulnya ya Yesua ini gitu loh. Karena ketika mereka berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami Sirotol Mustaqim. Yesua itu menjawab, Anoki hadereh, waha emet waha hayim. Akulah dereh, akulah jalan. Dengan kata lain, aku itu sebetulnya Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus yang kamu cari. Huruf sameh yang menyusun kata Nisi memiliki arti a ladder or line connecting the lower with the higher. Yang artinya tangga atau garis yang menghubungkan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Dan huruf yod di dalam kata Nisi ini, yang menyusun kata Nisi ini, yang mewakili Yesua, yod yang mewakili Yesua ini sedang berbicara tentang Yesualah yang menghubungkan kita manusia dengan Bapa Yahweh. Nah, arti huruf samek ini saudara, ini sekaligus membuktikan bahwa Yesua dan Yahweh itu satu pribadi yang sama. Coba kita buka sekali lagi Shemot 17, kitab yang pertama kali tadi kita buka. Shemot atau Keluaran 17, tapi ayat yang ke-15-nya, saudara perhatikan. Di situ dikatakan, atau Shemot 17 ayat 15, dikatakan, dan Mose pun membangun sebuah mezbah, dan dia menyebut namanya apa itu? Yahweh Nisi. Saudara ingat baik-baik. Dan Mose membuat sebuah mezbah, dan dia menyebut nama mezbah itu Yahweh Nisi. Saudara-saudara sekalian, arti huruf samek ini sekaligus membuktikan bahwa Yesua dan Yahweh itu satu pribadi. Coba buktinya dari mana? Saudara coba perhatikan di ayat 15 tadi, Keluaran 17 ayat 15. Di ayat itu yang disebut Nisi itu siapa? Yahweh atau Yesua? Yahweh Nisi atau Yesua Nisi? Yahweh Nisi. Tapi tidak kebetulan di arti huruf samek yang menyusun kata Nisi, di situ ada arti ini saudara. Ya, di situ ada Yesua yang adalah apa ini? Garis yang menghubungkan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Di huruf samek ini ada arti Yesua yang adalah garis penghubung, atau Yesua yang adalah penghubung antara manusia dengan Bapa Yahweh. Kebetulan saudara? Tidak. Tapi kalau ini saudara lihat tidak dari perspektif Ibrani, saudara tidak akan pernah ngerti arti atau kedalaman arti yang seperti ini. Nah, karena Yesua itu Yahweh sendiri, maka Yesua bisa menghubungkan kita dengan Bapa Yahweh. Ya, paham saudara? Karena Yesua itu Yahweh sendiri sesuai Yohanan 10 ayat 30. Maka Yesua bisa menghubungkan kita atau menjadi tangga atau garis yang menghubungkan yang lebih rendah atau simbol kita manusia dengan yang lebih tinggi, yang adalah siapa ini? Bapa Yahweh. Kok bisa Yesua itu menghubungkan, atau dengan kata lain
membawa kita kepada Bapa Yahweh di Syamayim? Ya karena Yesua itu siapa? Yahweh sendiri, maka dia bisa membawa kita, atau dalam bahasa ini menghubungkan kita dengan Bapa Yahweh. Dan hal ini sekaligus memberitahu kepada kita semua, tidak hanya jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa penghubung atau perantara doa kita yang benar itu Yesua, bukan Maria, gitu loh. Karena tidak pernah ada di dalam kitab suci Maria itu disebut sebagai penghubung atau perantara doa. Perantara doa kita, penghubung doa kita itu siapa? Yesua. Dan melalui kata nisi ini terbukti karena huruf samek yang menyusun kata nisi ini memiliki arti a ladder or line connecting the lower with the higher. Atau tangga atau garis yang menghubungkan yang lebih rendah, yang adalah manusia, dengan yang lebih tinggi, yang adalah Bapa Yahweh. Gitu loh. Ini tidak kebetulan saudara, pengertian seperti ini. Nisi itu hurufnya ada 3. Apa coba dibaca? Nun, samek, dan yod. Sameknya punya arti tangga atau garis yang menghubungkan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Yodnya itu representasi dari siapa ini? Yesua dan Bapa Yahweh. Nama Yahweh dan Yesua sama-sama diawali dengan huruf yod. Kebetulan tidak saudara kira-kira? Tidak. Sameknya itu punya arti garis penghubung, sedangkan yodnya ini punya arti siapa ini? Yesua. Jadi dengan kata lain, di dalam kata nisi ini kita diberitahu bahwa penghubung antara kita dengan Bapa Yahweh, atau yang nantinya bisa membawa kita kepada Bapa Yahweh, itu hanya satu, yaitu Yesua HaMasyiah. Ya. Jadi karena Yesua itu Yahweh sendiri, maka dia bisa menghubungkan kita atau membawa kita kepada Bapa Yahweh. Kalau Yesua itu bukan Bapa Yahweh sendiri, Yesua saya yakin tidak akan berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena di kelanjutannya masih ada kata-kata apa? Tidak seorang pun sampai kepada siapa? Bapa yang ada di Syamayim tanpa melalui aku atau melalui Yesua. Gitu loh. Kalau Yesua itu bukan Yahweh sendiri, dia tidak akan berani ngomong akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak berani saudara Yesua ngomong seperti itu. Wong Yesua baru ngomong sama orang lumpuh, cuman ngomong apa? Diampunilah dosa-dosamu dan sekarang berjalanlah. Yesua baru ngomong begitu saja. Itu sudah dianggap menghujat Elohim sama siapa? Ahli Torah. Bayangkan saudara. Nah mereka atau ahli Torah mengatakan Yesua menghujat Yahweh. Itu karena mereka gagal paham. Mereka tidak tahu kalau Yesua itu Yahweh sendiri dalam wujud manusia. Kalau saya katakan Yesua itu Yahweh sendiri dalam wujud manusia, berarti sebetulnya yang disalib di kayu salib itu ya Bapa Yahweh sendiri, tapi dalam wujud manusia. Dan ini terbukti melalui tulisan di kayu salib yang dalam bahasa Ibrani, yang ditulis Yesua Hanatsri wa Melech HaYehudim. Ketika masing-masing kata ini diambil huruf depannya, Yesua Y, Hanatsri H, wa Melech W, HaYehudim H, dirangkai jadi YHWH. Siapa YHWH atau Yod-He-Wah-We itu? Yahweh sendiri. Jadi yang disalib itu sebetulnya Bapa Yahweh sendiri, cuma dalam rupa atau dalam wujud manusia gitu loh, supaya karya keselamatan Yahweh yang ingin menyelamatkan manusia ciptaannya bisa terjadi. Kalau Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini masih dalam wujud roh menyelamatkan manusia, bukannya selamat malah mati kabeh, mati semua, karena kadar kemuliaannya Bapa Yahweh yang wujudnya roh tidak sama dengan kadar kemuliaannya manusia
yang ada pikiran sedikit saja, manusia itu sudah dideteksi tidak kudus dan berkurang kadar kemuliaannya. Jadi orang-orang atau ahli Torah mengatakan Yesua menghujat Yahweh. Itu sebetulnya karena mereka tidak tahu kalau Yesua itu Yahweh sendiri dalam wujud manusia. Tapi karena Yesua itu Yahweh sendiri, maka apa yang diucapkan Yesua kepada orang yang lumpuh itu terjadi, dan orang yang lumpuh itu disembuhkan, dan dia bisa berjalan. Kira-kira kalau Yesua manusia biasa bisa enggak saudara? Tidak bisa. Tapi karena Yesua itu Yahweh sendiri, terjadilah apa yang diucapkan Yesua. Orang yang lumpuh itu dikatain sama Yesus apa? Sekarang berdirilah, bangkitlah, diampuni dosa-dosamu, dan berjalanlah. Buktinya lagi Yesua itu Yahweh sendiri apa saudara? Perempuan yang pendarahan 12 tahun, itu sembuh hanya dengan menjamah apa? Menjamah jumbai jubahnya seperti ini. Bukan sininya loh. Ya, sit-sitnya, tapi ininya yang dijamah. Pertanyaannya kenapa hanya menjamah jumbai jubahnya ini? Perempuan yang pendarahan 12 tahun itu bisa sembuh. Kenapa saudara? Ada yang tahu? Karena di dalam sit-sit ini ada lilitan-lilitan yang membentuk pola nama Yahweh. Berapa pola lilitannya? 10 lilitan, 5 lilitan, 6 lilitan, dan 5 lilitan. 10 itu mewakili huruf apa? Yod. 5 mewakili huruf apa? He. 6 mewakili huruf waw, dan 5 lagi mewakili huruf he. Maka yang sedang dijamah sama perempuan 12 tahun ini, perempuan apa? Pendarahan 12 tahun ini sebetulnya siapa? Bapak Yahweh sendiri, gitu loh saudara. Ya. Perempuan itu sedang menjamah rohnya Bapak Yahweh sendiri. Maka ketika cuma dijamah jumbai jubahnya atau sit-sitnya begini, Yesua kerasa enggak? Kerasa. Dia katakan apa? Siapa yang menjamah jumbai jubahku? Tidak ada yang ngaku. Siapa ini? Karena aku merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalamku. Nah itu berarti siapa sendiri? Yesua itu. Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi karena Yesua itu Yahweh sendiri, maka apapun yang diucapkan Yesua kepada orang yang sakit lumpuh itu, betul-betul terjadi. Orang yang lumpuh itu sembuh dan berjalan. Dan saya percaya saudara, kelak ketika Yesua datang nanti, Yesua pasti akan membawa kita kepada Bapa Yahweh. Kapan itu? Saat kedatangannya yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi. Kita membuktikan melalui kisah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesua ini. Yesua hanya cukup berkata-kata, dosamu diampuni, berdirilah dan berjalanlah. Jalan enggak orangnya saudara? Jalan. Yang buta juga diomongi dengan kata-kata yang sama. Cuman ditambah apa? Yesua meludah di tanah. Lalu tanah itu dicampur dengan ludahnya dan diurapkan ke mata orang buta itu. Dan dia melihat. Seketika itu juga orang buta itu melihat. Maka dari sini saudara, saya semakin percaya dan kita juga harus semakin percaya bahwa kelak ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya nanti, saya percaya Yesua pasti membawa kita kepada Bapa Yahweh. Yang saya sebut Yesua pasti mengangkat kita di awan-awan kemuliaannya untuk kita berjumpa dengan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.